Selamat siang para mahasiswa sekalian. Saya akan berlanjut ke pembahasan berikutnya dalam kuliah filsafat moral, kuliah etika. Saya akan maju ke bab 5 yaitu mengenai nilai. Sudah sekalian, apakah itu nilai? Nanti akan saya terangkan. Tapi mari kita bicara dulu mengenai realitas nilai. Begini, kita harus mengatakan bahwa perbuatan manusia itu pasti senantiasa berkait dengan nilai. Dan kita pun dinilai. Dinilai apanya? Ya dinilai baik atau buruknya. Maka saya katakan hidup kita adalah lapangan nilai. Bukan lapangan golf, ya, tapi lapangan nilai. Dalam hidup itulah kita memproduksi banyak nilai. Kalau selama hidup yang kita produksi adalah 1. Pencurian, 2. Korupsi, 3. Selingkuh, 4. Aborsi, dan seterusnya itu. Pertanyaannya lalu, kalau selama hidup kita hanya mengerjakan itu, berarti kita memproduksi nilai-nilai kejahatan. Maka kepada kita akan disematkan bahwa orang ini orang jahat. Itu yang mau saya katakan, bahwa hidup itu lapangan nilai. Kita mau memproduksi apa selama hidup? Kita mau dikenang sebagai orang baik atau dikenang sebagai orang jahat. Lucunya banyak orang jahat itu kemudian tidak mau jadi baik. Sudah diberitahu ini jahat, tapi terus berkubang dalam kejahatan dan tidak mau berubah. Lalu orang-orang semacam itu tentu kita bisa katakan orang yang bebal nilai. Orang yang memang tidak mau berubah, orang yang kemudian tidak peka kepada nilai kebaikan. Ya jadinya kalau Anda sudah bicara mengenai hati nurani, ya namanya orang yang punya hati nurani tumpul, bahkan bisa jadi sesat, saudara sekalian. Oke, saya teruskan. Pertanyaannya, nilai itu kita temukan di mana? Saudara sekalian, nilai itu memang kita temukan dalam, tadi saya katakan, perbuatan manusia. Dari perbuatan ini, perbuatan itu, kemudian kita bisa mengatakan, oh ya, ini baik, ini buruk, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, saudara sekalian, akan saya teruskan, apakah hanya melulu nilai itu dihasilkan oleh perbuatan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai aspek transendental. Meskipun dia tidak berbuat, sebenarnya hadir saja itu dia punya nilai. Contoh misalnya begini. Misalnya di kelas Anda punya teman A. Nah, ketika si A itu tidak berbuat apa-apa, si A ini ya, teman Anda ini, di kelas ya cuma duduk saja. Kemudian tidak berbuat apa-apa, itu cuma duduk, kemudian saling berinteraksi, tidak banyak yang dia buat. Tetapi suatu kali si A ini tidak masuk kuliah dan Anda kemudian mencari, ini kemana orang ini kok tidak ada. Nah, berarti hadirnya si A meskipun tidak berbuat apa-apa ini punya nilai gitu loh. Maka manusia itu hadir saja itu punya nilai tanpa berbuat apapun. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek. Misalnya, Anda punya ibu di rumah atau bapak atau siapapun. Suatu kali Anda punya masalah. Lalu Anda pulang ke rumah ibumu. Nah, kemudian ketika pulang, ibumu tidak berkata apa-apa, tapi Anda hanya duduk diam di sampingnya ibu Anda. Rasanya beban hidup Anda kan plong gitu rasanya. Anda tidak ngomong apa-apa dan ibu Anda tidak ngapa-ngapain, tapi duduk di dekat ibu Anda itu merasa ada yang sudah kemudian diringankan beban Anda. Berarti hadirnya ibu itu meskipun dia tidak berbuat apa-apa, hadirnya ibu itu punya nilai. Seperti halnya kalau Anda punya pacar. Hadirnya pacar Anda meskipun hanya duduk di samping pacarmu, Anda merasa lega, plong gitu ya. Kemudian tanpa ngomong, tanpa sesuatu punya duduk di sampingnya itu rasanya ayem gitu kira-kira. Tapi dengan demikian kalau kita merasa bahwa hadirnya orang lain itu kemudian merasa membuat kita gelisah, berarti jangan-jangan hadirnya orang itu tidak bernilai gitu kira-kira. Bisa dibalik ya dengan demikian. Maka mari kita berusaha supaya kehadiran kita sebagai manusia itu punya nilai. Jangan sampai kita ada di situ, kemudian orang bilang ke kita,
waduh, orang ini maneh, wong iki maneh, kok gak mati-mati. Lah mohon maaf, kalau orang itu berpendapat seperti itu kepada Anda, jangan-jangan hadirnya kita itu tidak punya nilai. Gitu kira-kira ya. Jadi saya katakan, memang nilai itu hasil dari perbuatan manusia, betul. Tapi manusia itu punya aspek transendental. Dia bisa melampaui dirinya sendiri. Maka hadir saja, itu dia bernilai sebenarnya. Oke, saya teruskan. Saudara sekalian, saya akan maju ke soal bahwa nilai itu beraneka ragam. Betul bahwa ada dua hal besar. Nilai itu adalah nilai kebaikan dan nilai keburukan. Iya. Tetapi mengenai apa baik dan apa buruk tadi, memang orang-orang itu punya semacam keanekaragaman. Tidak seragam dalam mengerti nilai. Misalnya, mari kita bicara misalnya mengenai nilai kehormatan. Saya ambil contoh nilai ya, nilai kehormatan. Kalau Anda pergi ke Jepang, Anda di sana akan menjumpai bahwa orang Jepang itu menjunjung tinggi nilai kehormatan. Coba cek. Misalnya, ada pejabat Jepang dihembuskan bahwa dia itu terindikasi korupsi, ya dihembuskan aja ya, ada berita mengenai korupsi, atau dia dihembuskan isu mengenai bahwa dia itu selingkuh dengan artis tertentu. Apa yang terjadi? Besoknya pejabat itu pasti mengundurkan diri tanpa disuruh, bahkan tanpa menunggu proses pengadilan. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Pertanyaannya, berarti nilai kehormatan di Jepang itu sangat tinggi. Maka orang Jepang itu kalau kehormatan dirinya terlanggar, ingat ketika masa Perang Dunia Kedua, orang Jepang itu banyak yang kemudian melakukan harakiri, bunuh diri. Kenapa? Ketika kalah perang, mereka merasa lagi tidak terhormat. Kalau pulang ke Jepang lagi, mereka merasa itu malu. Maka sudah, daripada saya malu, kehormatan saya terlanggar, ya sudah, bunuh diri, harakiri. Itulah Jepang. Sebentar, saya tarik ke Indonesia mengenai nilai kehormatan semacam itu. Ini contoh ya. Apakah penghayatan kita terhadap nilai kehormatan itu sama seperti orang Jepang? Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Coba cek. Ada orang Indonesia pejabat terindikasi korupsi. Apakah dia mengundurkan diri? Tidak. Bahkan lari ke sana kemari, kemudian beralibi, lalu kemudian akhirnya nabrak tiang listrik, mendol sampai batuknya gitu kan. Itu contoh sekali, mohon maaf. Harus saya katakan bahwa kehormatan tidak ada harganya. Misalnya, ada guru, mohon maaf ya, ada guru, ini contoh saja. Ada guru sudah kemudian terindikasi melakukan perselingkuhan, misalnya gitu ya. Dan dan sudah ada bukti-bukti dan seterusnya. Dan apakah dia mundur? Guru kalau dia sadar bahwa dia itu digugulan ditiru tanpa menunggu proses lanjutan, mundur pasti. Kalau dia kemudian mengerti, punya integritas bahwa iya, saya ini tidak terhormat jadi guru, ya sudah mundurlah. Tanpa menunggu dilaporkan ke BKD, inspektorat. Ya sudah, harus mundur. Tetapi mohon maaf, apakah itu terjadi? Tidak. Karena memang kehormatannya diletakkan entah di mana. Itu bandingannya ya, saudara sekalian. Ada dua perbandingan ini. Saudara sekalian, saya akan teruskan mengenai bahwa kalau begitu Pak, berarti nilai itu kok berbeda-beda. Apakah berarti nilai itu bermakna relatif, bergantung kepada budaya, bergantung kepada suku, bergantung kepada negara? Saya katakan tidak. Kenapa nilai itu tidak relatif? Gini loh, nilai itu semuanya baik. Di berbagai budaya apapun baik. Tadi misalnya nilai kehormatan di Jepang baik. Di Indonesia kehormatan itu baik, tinggi juga. Gitu loh. Jadi tidak bergantung pada suku dan budayanya. Tapi mohon maaf, saudara sekalian, mengapa kok kita bukan memilih kehormatan yang kita anggap tinggi, sedangkan Jepang itu menganggap tinggi kehormatan? Menurut saya bukan karena soal relatifnya nilai, tetapi karena
begitu kayanya nilai kehidupan manusia. Tadi di awal saya katakan, hidup itu lapangan nilai. Jadi dalam hidup kita memproduksi banyak nilai kebaikan. Nah, saking banyaknya nilai ini, pertanyaannya kalau kita mau menghayati semua, tidak mungkin bisa. Maka manusia itu kadang-kadang memilih beberapa dari sekian banyak nilai saja. Misalnya kalau Anda di Widya Mandala Madiun, di aula Anda ada 3 nilai itu kan, apa, dan apa. Itu yang dihayati. Karena tidak mungkin semua nilai Anda hayati. Lalu misalnya Indonesia, menghayati apa kita? Mungkin ya nilai-nilai yang sudah kita pilih di 5 itu, namanya Pancasila. Dan seterusnya. Orang Jawa memilih apa nilai? Mungkin yang kita memilih keguyuban, guyup, rukun, dan seterusnya. Dan apa? Misalnya, jadi saudara sekalian, berarti nilai itu bukan soal relatif. Di sana tinggi, di sini rendah. Bukan itu. Nilai itu semua tinggi. Tapi bahwa hidup itu begitu kaya, lantas kita memilih beberapa saja untuk kita hayati. Gitu kira-kira ya. Saudara sekalian, akan saya teruskan dengan yang namanya krisis nilai. Krisis nilai ya. Pak, dunia sekarang itu nilai-nilai mengalami krisis. Pertanyaannya, apakah itu krisis nilai? Jadi, krisis nilai itu kadang-kadang orang mengatakan bahwa dulu nilai itu tinggi, sekarang itu tidak dihargai, merosot atau melorot, gitu kira-kira ya. Misalnya contoh, korupsi atau nilai korupsi itu apa yang dilanggar? Nilai kejujuran. Pak, zaman dulu itu orang tuh semua jujur, tidak ada pejabat korupsi. Misalnya ada di kabinet pertama Indonesia, itu semua jujur. Tapi kenapa kok sekarang kabinet berganti, zaman berubah, kok kemudian korupsi itu wajar? Kok pejabat kalau tidak korupsi itu kemudian ya aneh. Lagi misalnya, dulu zaman mbah saya tahu ini karena mbah saya cerita. Zaman dulu yang namanya hubungan seks sebelum menikah itu tidak boleh. Nilai kemurnian dijunjung tinggi, nilai kemurnian. Sekarang bagaimana? Ya harus saya katakan, bahkan banyak survei mengatakan ya nilai kemurnian sudah hilang, bahkan tidak ada artinya lagi. Anak SMP, SMA sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, nilai kemurnian dalam rumah tangga juga tidak ada lagi. Istri tidur dengan orang lain, suami juga begitu, mohon maaf tidak ada lagi kemurnian. Maka sudah sekalian, apakah ini yang namanya krisis nilai? Ya, yaitu nilainya tidak lagi dihargai sama. Pertanyaannya kalau begitu, apakah zaman membuat nilai itu merosot? Apakah perubahan teknologi membuat nilai tidak dihargai tinggi? Saya katakan, bukan itu. Karena nilai itu di zaman dulu sampai sekarang itu tinggi. Misalnya nilai kesucian. Zaman sekarang nilai kesucian itu sama.